Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Dela Putri dari Prodi PBA dengan NIM 2423220036. Halo guys, saya ingin membuat video yang sudah perkenalan tadi. Tunggu dulu. Yuk, kita langsung masuk ke materi. Materi hari ini yaitu tentang teori dari toko Erik Erikson. Nah, ya ditunggu kan? Nah, 1, 2, 3, let's go. Nah, ini adalah detail nama, NIM, prodi, kelas, dosen pengampu di materi pelajaran psikologi. Judul materi, teori Erik Erikson. Selamat mendengarkan tentang penjelasan dari teori Erik Erikson. Selamat menyaksikan. Baik, ini ada 6 tahap perkembangan psikologi menurut Erik Erikson. Tahap yang pertama yaitu 0 sampai 18 bulan, kepercayaan dan ketidakkepercayaan. Rasa percaya diri belajar untuk mereka mempercayai dan tidak mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya, yang akan berdampak pada rasa percaya diri mereka di 3 tahun di masa depan. Otonomi dan malu atau ragu, anak belajar tentang kebebasan dan kontrol atas diri mereka sendiri dan tidak diizinkan, mereka akan mengalami rasa malu dan ragu-ragu. Sampai 5 tahun, inisiatif dan rasa bersalah. Anak mulai berinisiatif dan mencoba hal-hal yang baru, dan jika terlalu banyak dikritik atau ditekan, mereka akan merasa canggung. Tahap yang keempat, dari umur 6 sampai 12 tahun, industri dan inferioritas. Anak belajar untuk kompeten di sekolah dan pekerjaan, dan jika mereka tidak berhasil, mereka akan merasa inferior atau putus asa. Tahap yang kelima yaitu dari umur 12 sampai 18 tahun, identitas dan kebingungan. Peran remaja berusaha menemukan identitas diri mereka sendiri, dan jika mereka tidak berhasil, mereka akan mengalami kebingungan peran. Dan tahap yang keenam, dari umur 18 sampai 25 tahun, mereka itu mempunyai sifat keintiman dan isolasi. Dewasa mudah mencari pasangan dan hubungan intim, dan jika mereka gagal, mereka akan mengalami isolasi. Ini tersebut. Ada data pribadi Erik Erikson, yaitu ia lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Sejak kecil ia telah mengalami pengalaman yang membentuk pandangan hidupnya, seperti tidak punya ayah kandung yang jelas dan mengalami kesulitan dalam menentukan arah. Nah, di sini juga ada perjalanan hidup dan pengalamannya, yaitu Erik Erikson berpetualang sebagai artis dan ahli pikir di Eropa, termasuk Jerman dan Italia. Ia kemudian bertemu dengan Anna Freud, putri Sigmund Freud, dan dipengaruhi oleh teori psikoanalisis. Erik Erikson mendapatkan diploma dari Institut Psikoanalisis Wina dan kemudian berimigrasi ke Amerika Serikat. Ia menjadi seorang profesor di California dan mendirikan klinik analisis anak. Nah, di sini ada 2 konsep, yaitu yang pertama, pentingnya interaksi sosial, yaitu penjelasannya tentang bagaimana interaksi sosial dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan guru berperan dalam membentuk perkembangan sosial individu. Yang B yaitu
implikasi teori Erikson, yaitu pembahasan tentang bagaimana teori Erikson dapat digunakan untuk memahami berbagai aspek perilaku manusia seperti masalah emosional, hubungan sosial, dan perkembangan karir. Nah, kesimpulan dari yang sudah dijelaskan tadi yaitu perkembangan kepribadian manusia bersifat psikologis, sosial, dan berlangsung sepanjang rentang hidup, bukan hanya sampai masa kanak-kanak saja. Setiap tahapan hidup memiliki tantangan atau krisis psikososial yang harus diatasi, dan keberhasilan dalam mengatasi tentang ini akan membentuk kepribadian individu yang baru. Ini ada elaborasi, yaitu perkembangan psikososial. Erikson menekankan bahwa perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan, bukan hanya faktor internal saja. Ada tahapan perkembangan, yaitu teori Erikson mencakup 6 tahapan perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, masing-masing dengan konflik psikososial yang khas, tantangan, dan krisis. Nah, setiap tahapan perkembangan memiliki tantangan atau krisis yang dihadapi, seperti rasa percaya diri versus rasa malu dan keraguan pada tahap batita, atau rasa ingin tahu versus rasa bersalah pada tahap itu. Keberhasilan dan keterkaitan. Keberhasilan dalam mengatasi krisis setiap tahapan akan membentuk kekuatan kepribadian, sementara kegagalan dapat menyebabkan masalah psikologis. Manfaat teori, yaitu pemahaman tentang teori ini dapat membantu orang tua dan dalam mendidik, memberikan dukungan yang tepat bagi individu dalam mengatasi tantangan setiap tahapan, sehingga mereka dapat mencapai perkembangan psikososial yang optimal atau yang maksimal. Terima kasih. Nah, di sini ada foto Erik Erikson dan contoh tahap-tahapnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi untuk memperlihatkan video atau contoh dari teori Erik Erikson. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Nah, ini adalah video yang menunjukkan tentang bayi dari umur 0 sampai 18 bulan atau 18 bulan ke 3 tahun, yaitu untuk mempercayai ibu dan neneknya, karena sang ibu selalu menggendongnya dan selalu dekat dengan dirinya. Dia akan mempercayai ibunya, karena di saat ibunya mengasih kepada neneknya, bayi tersebut menolak atau menangis dan ingin cepat pergi ke tempat ibunya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari 6 tahap perkembangan psikologi. Balik lagi kepada saya, terima kasih udah menonton video dari teori Erik Erikson. Bye bye. Sampai jumpa ke video selanjutnya.